Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya dalam acara diseminasi saya untuk berbagi tentang penerapan budaya positif di sekolah. Nah, dalam apa sih budaya positif? Budaya positif itu kebiasaan-kebiasaan baik yang kita terapkan baik di sekolah maupun di rumah oleh seluruh warga sekolah. Seluruh warga sekolah itu siapa? Warga sekolah ya ada Bapak Ibu guru, terutama murid, kemudian orang tua, kemudian lingkungannya juga. Jadi TU, kemudian karyawan itu masuk di dalam warga sekolah. Jadi bagaimana menerapkan kegiatan-kegiatan baik sehingga menjadi budaya di sekolah kita. Itu namanya budaya positif. Nah, nilai-nilai kebajikan universal itu ada yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Sudah kita tahu bahwa ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Nah, di sini dari nilai-nilai profil pelajar Pancasila ini, menurut saya yang paling utama yaitu yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kenapa? Karena ini urusan manusia dengan Tuhannya, di mana yang tahu hanya dirinya sendiri dan Tuhannya. Kalau dia sudah menjalankan ini, yang pertama ini, pasti otomatis dia akan berlaku baik di sifat-sifat yang lain. Jadi di sini yang paling utama yaitu tentang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kemudian kita masuk ke teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Di sini Bapak Ibu, teori motivasi itu ada umumnya atau yang kita kenal itu ada 3 motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi itu kira-kira manusia itu melakukan sesuatu atas dasar apa? Nah, itu yang disebut dengan 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi misalkan berangkat pagi ke sekolah itu karena takut dihukum. Biasanya siswa kan seperti itu. Jadi mereka cenderung untuk berangkat pagi karena takut dihukum, takut mendapatkan hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini biasanya anak-anak yang misalkan bisa menjawab soal. Kita biasanya yang bisa menjawab soal silahkan maju ke depan, nanti ibu beri jajan atau ibu beri permen, biasanya kan seperti itu. Nah, itu juga keinginan anak karena dia ingin hadiahnya, bukan karena dia ingin dengan sendirinya untuk maju ke depan. Kemudian yang ketiga, nilai yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, yang ketiga inilah yang menjadi tujuan kita. Jadi menciptakan bagaimana anak-anak itu dia berangkat pagi karena memang tanggung jawabnya. Karena dia ingin berangkat pagi, bukan karena takut dihukum ataupun karena dia ingin mendapatkan pujian. Jadi dia harus dari dalam dirinya, dari unsur intrinsiknya. Jadi dia memang ingin untuk berangkat pagi sebagai bentuk rasa tanggung jawab. Kemudian ada hukuman dan penghargaan. Nah, cirinya hukuman itu apa? Di sini hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Ketika tiba-tiba ada anak yang membolos, nah baru diciptakan hukumannya. Kalau gitu berarti kamu harus keliling lapangan. Nah, itu termasuk dalam hukuman. Kemudian anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Jadi kita tidak membuat kesepakatan antara guru dan anak, hanya guru saja yang menentukan. Kalau melanggar ini lari lapangan, atau kalau melanggar ini maka kalian tidak boleh istirahat dan sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu hukuman bersifat satu arah. Jadi guru yang memberikan hukuman kepada murid. Selanjutnya, nah ini tadi
dari ketiga perilaku manusia tadi, itu yang kita tuju atau yang ingin kita wujudkan dalam budaya positif, yaitu nilai yang ketiga. Jadi munculnya unsur intrinsik dari dirinya sendiri, sehingga dia menjadi pribadi yang bertanggung jawab, bukan karena ingin mendapatkan pujian, ataupun juga dia tidak ingin tidak mau dihukum. Itu. Nah, ini ya apa bedanya? Hukuman itu berfokus pada menghentikan perilaku negatif. Jadi ketika saat itu dia terlambat, maka kita ingin menghentikan biar dia tidak terlambat lagi, kan gitu. Tapi dengan memberikan hukuman. Yang kedua, konsekuensi membantu siswa belajar dari tindakan mereka sendiri. Kalau konsekuensi itu mirip dengan hukuman, namun misalkan gini, dia terlambat. Nah, ketika dia terlambat, maka konsekuensinya apa? Berarti dia istirahatnya terpotong untuk mengerjakan tugas. Nah, itu beda dengan hukuman. Itu yang kita sebut dengan konsekuensi. Yang ketiga yaitu restitusi. Itu tujuannya untuk memperkuat nilai tanggung jawab serta pemulihan. Jadi di dalam restitusi itu kita tidak hanya menghukum anak, tapi kita harus apa istilahnya, ngelegowo. Jadi nggak apa-apa kok, biasa yang ada orang berbuat salah itu hal yang biasa. Itu masuk di restitusi. Nah, di sini Bapak Ibu, kalau ada contohnya begini, ada lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini termasuk konsekuensi ataukah hukuman menurut Bapak Ibu? Jadi dia disuruh lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Berarti termasuk hukuman. Nah, betul. Karena ini termasuk ke dalam hukuman. Tetapi ketika ada jam olahraga, ketika dia menjalankan pembelajaran olahraga, dia terlambat untuk datang di lapangan, diminta untuk lari 2 kali, itu termasuk konsekuensi, bukan hukuman. Karena apa? Karena memang mata pelajaran yang diampu saat itu atau yang dilakukan saat itu adalah pembelajaran olahraga. Jadi nanti bisa dibedakan, sama-sama mengelilingi lapangan, yang melakukan guru matematika misalkan, itu termasuk dalam hukuman. Karena tidak ada proses mendidiknya, di situ tidak ada pendidikannya. Tapi kalau jam olahraga kemudian dia terlambat ke lapangan, disuruh muteri lapangan 2 kali, maka termasuk dalam konsekuensi. Selanjutnya, contoh selanjutnya, nah di sini membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Ketika ada anak coret-coret di meja tulis, kemudian kita menyuruhnya untuk membersihkan coretan, masuk konsekuensi ataukah hukuman? Konsekuensi. Kita lihat jawabannya. Nah, betul. Karena memang di situ apa yang diperbuat juga harus dipertanggungjawabkan. Kita masuk ke contoh yang berikutnya. Ini, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Masuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kita lihat. Betul. Berarti kita contoh selanjutnya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Jadi apa? Konsekuensi. Kita lihat. Betul. Berarti di sini sudah bisa memahami ya bahwa antara konsekuensi dan hukuman itu berbeda. Kita lanjut ke keyakinan kelas. Nah, dalam melakukan sesuatu di dalam proses di dalam kelas, itu kita harus memiliki keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas? Di sini kalau keyakinan kelas itu kita buat bersama-sama dengan murid. Kalau peraturan sekolah atau peraturan kelas biasanya yang membuat adalah pihak sekolah. Jadi mungkin dari Bapak Ibu guru atau dari kepala sekolah itu membuat peraturan. Tapi kalau keyakinan kelas itu
kita bertanya ke siswa, kira-kira agar kalian tertib atau agar kalian melakukan kegiatan positif, apa saja yang harus kita sepakati? Contohnya, menjalankan piket. Nah, itu bisa masuk ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini dalam pembuatannya itu ada beberapa yang harus kita lakukan. Nah, pembuatan keyakinan kelas yang pertama yaitu keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi misalkan kalau kalian tidak menggunakan seragam lengkap, maka apa yang harus dilakukan? Nah, itu termasuk dalam keyakinan kelas. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah dipahami oleh semua murid atau semua warga kelas. Yang ketiga, keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Tidak ada kata tidak boleh. Jadi misalkan kata-kata tidak boleh datang terlambat. Nah, itu diganti kata-katanya menjadi apa contohnya? Datang tepat waktu. Jadi menghindari kata-kata yang negatif. Jangan, tidak, itu tidak boleh, itu termasuk kata-kata yang negatif. Kita ganti dengan kata-kata yang positif. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelasnya banyak, itu nanti anak-anak malah semakin lupa, tidak menepati atau mengingkari keyakinan kelas. Jadi diusahakan sedikit tapi mencangkup semua hal tentang kegiatan di kelas. Kemudian yang kelima, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jangan terlalu muluk-muluk. Jadi kalau membuat keyakinan kelas, ya yang terjadi sehari-hari saja. Selanjutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Nah ini, jadi mari kita membuat keyakinan kelas itu idenya juga dari siswa. Diusahakan ide itu bukan dari wali kelas, atau bukan dari guru, tetapi dari siswa, sehingga kebutuhan mereka itu terpenuhi semua. Dan yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi ketika misalkan di awal pembelajaran, keyakinan kelasnya ditayangkan lagi, apakah ada yang perlu dirubah dari keyakinan kelas ini? Lalu ketika mereka sudah menjawab tidak ada, berarti sudah keyakinannya sudah sesuai. Tapi kalau ada ide baru lagi, Bu kayaknya misalkan, kayaknya kalau ini begini, itu harus dirubah seperti ini. Itu kita harus mendengarkan, kalau hal itu memang positif, maka kita harus merubah di keyakinan kelasnya. Selanjutnya, ketika ada seorang murid atau seorang anak melakukan pelanggaran keyakinan atau melakukan pelanggaran sekolah gitu ya, itu karena ada kebutuhan dasarnya yang belum tercukupi. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5, yaitu yang pertama, yang utama itu bertahan hidup, kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima, ada penguasaan, ada kesenangan, dan ada kebebasan. Ketika seorang murid atau seorang anak tidak terpenuhi salah satu saja dari kebutuhan dasar ini, maka dia akan berbuat yang tidak baik. Jadi kita harus mencari tahu, jika anak terlambat misalkan, ini kenapa kok terlambat? Itu kita harus mencari tahu, adakah 5 kebutuhan dasar ini yang tidak tercukupi. Jika ada, maka kita harus berusaha bagaimana anak tersebut tercukupi atau terpenuhi 5 kebutuhan dasarnya ini. Nah, kemudian sebagai seorang guru, itu kita memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama yaitu penghukum, kemudian yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Nah, di sini penghukum dan pembuat rasa bersalah ini yang biasanya banyak kita terapkan. Ya enggak? Ya, karena apa? Penghukum itu misalkan ada anak terlambat, ayo keliling lapangan, ayo bersihkan ini, bersihkan sana. Nah, kemudian pembuat rasa bersalah itu juga saya sendiri pun sebelumnya juga menerapkan.
Di mana ketika siswa misalkan dia tidak bolos atau tidak datang ke sekolah tepat waktu atau di tengah pelajaran dia pergi, itu ketika saya datangkan orang tuanya, bapaknya atau ibunya, itu saya sering sekali untuk tujuan saya sih sebenarnya untuk menggugah siswanya ya, tapi ternyata hal tersebut salah. Karena apa? Saya biasanya mengucapkan begini, apa kamu nggak kasihan lihat orang tuamu ini mencari uang susah-susah untuk bayar sekolah misalkan, tapi ternyata anaknya bolos. Nah, itu termasuk pembuat rasa bersalah. Jadi membuat anak iba terhadap seseorang, baik kita ataupun orang lain. Yang ketiga sebagai teman, jadi kita memposisikan diri sebagai teman. Kalau pemantau ini, misalkan ada anak yang melanggar keyakinan kelas, misalkan dia datang terlambat. Nah, itu dia kalau dia sudah menjalankan konsekuensinya, maka kita hanya memantau saja. Sedangkan manajer ini adalah posisi di mana kita istilahnya mengembalikan ke siswa. Kalau kamu lupa potong rambut, misalkan dia lupa potong rambut, maka kita akan mengembalikan ke siswa. Bagaimana caranya agar besok kamu tidak lupa? Jadi siswa yang harus mengungkapkan idenya, tidak boleh kita. Itu sebagai manajer. Nah, ini tadi jadi 5 posisi kontrolnya. Nah, di sini ada ciri-cirinya. Masing-masing posisi kontrol itu ada ciri-cirinya. Yang pertama penghukum. Nada suaranya biasanya tinggi karena dia tersulut emosi. Kemudian bahasa tubuh itu biasanya disertai dengan matanya yang melotot, kemudian jarinya nunjuk-nunjuk, itu termasuk penghukum. Ya, kamu itu, nah itu termasuk penghukum. Ayo sana, lari, nah itu termasuk penghukum. Contohnya ini, terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Jadi nadanya selalu tinggi. Kemudian yang berikutnya, posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Nah ini dari nada suaranya itu biasanya lebih lembut, memelas. Kamu nggak kasihan toh, kamu nggak kasihan sama ibumu, sama bapakmu. Jadi kita biasanya kalau sedang di posisi pembuat merasa bersalah itu nadanya itu kita pelankan biasanya, kita lembutkan. Bahasa tubuhnya juga kita lemahkan, bukan nunjuk-nunjuk lagi tapi kamu nggak kasihan toh, jadi diperlembut. Nah ini contohnya, Adi kamu ini bagaimana ya, kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi, kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu. Nah itu jadi contohnya pembuat merasa bersalah. Selanjutnya sebagai teman, nah ini biasanya kita mendekati siswa, ramah, akrab, bercanda, guyon-guyon dengan siswa. Nah itu kita sebagai teman. Namun sebagai teman ini memiliki kelemahan. Kelemahannya apa? Mungkin ketika anak tersebut tidak bermasalah, kita baik-baik saja. Tapi ketika anak tersebut bermasalah, biasanya kita cenderung tidak tega untuk melakukan restitusi, untuk menyuruh untuk berkonsekuensi, itu biasanya kita tidak tega dan cenderung membiarkan, ya wes gak apa-apa, kali ini enggak apa-apa, besok jangan diulangi lagi. Nah itu kelemahan dari teman itu seperti itu, menjadi manja. Betul. Nah itu teman itu kelemahannya itu, jadi kita harus memposisikan diri sebaik mungkin. Sebagai pemantau, nah kalau pemantau ini kan dia hanya biasa saja, jadi dia memantau bagaimana murid mematuhi keyakinan kelasnya begitu. Jadi tidak terlalu banyak berbuat. Kemudian yang terakhir, manajer. Nah ini bahasa tubuh tidak kaku mendekat ke murid. Nah contohnya seperti ini, ketika ada anak yang terlambat, ditanya dulu, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Ketika anaknya menjawab tahu, jam 7 misalkan. Kita kembalikan lagi, ya jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Jadi ketika kamu terlambat, bagaimana caramu untuk memperbaiki?
Kemudian mungkin muridnya akan menjawab, saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal misalkan. Nah ini mencarikan solusi, tapi solusi harus dari siswa, tidak boleh dari guru, karena kita sebagai manajer saja. Nah ini ada contoh kasus, saya kecewa sekali dengan kamu, itu termasuk posisi teman, pembuat merasa bersalah, penghukum atau pemantau. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kita lihat. Betul. Ya, jadi dia merasa bersalah karena ibu atau bapak gurunya kecewa. Selanjutnya, nah, patuhi aturan saya atau awas. Apa? Kita lihat atau apakah penghukum? Wow, betul. Jadi lah selalu penghukum, kita harus merubah. Ya, yang ketiga, ayo bantulah demi Bapak ya. Ini termasuk apa? Kita lihat. Betul. Nah, di sini berarti saya menganggap kita sudah tahu bagaimana harus posisi kontrol itu seperti apa. Kita masuk ke teman, ke pembuat merasa bersalah, ataukah penghukum. Tapi Bapak Ibu, dari indikator kegagalan kita itu adalah ketika posisi kita sebagai penghukum dan sebagai pembuat merasa bersalah. Kita akan gagal ketika kita melaksanakan dua posisi kontrol ini. Jadi mungkin kemarin kita masih melakukan hal tersebut, mulai sekarang dihindari. Kalau bisa dihilangkan. Dan mungkin karena kelas kita kan kelas tinggi ya, jadi kelas di SMA itu kan kelas tinggi. Itu kalau bisa posisi kita sudah seperti sebagai manajer, bukan lagi teman, bukan lagi pemantau. Selanjutnya, untuk menyelesaikan masalah, kita biasa menggunakan segitiga restitusi, di mana segitiga restitusi itu ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah, saya akan memberikan contoh bagaimana saya melaksanakan segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, di sini saya sudah mempraktekkan segitiga restitusi dengan siswa. Yang pertama di sini yaitu ketika ada siswa yang lupa untuk memotong rambut. Jadi kejadiannya siswa laki-laki di hari Senin dia sudah mendapatkan pengumuman dari kepala sekolah bahwa besok hari Selasa semua siswa laki-laki harus berambut pendek dan rapi. Jadi ternyata ada siswa yang belum memotong rambutnya menjadi pendek. Jadi ini yang sudah saya praktekkan dalam segitiga restitusi.
Kalau perkataan ibunya sudah lupa, bagaimana itu? Mau makan bisa dilalaminya. Lebih baik sekarang kita saya dilalaminya agar ingat. Sudah Imam? Bagus Imam, karena sebenarnya sudah bisa dilalami, maka nanti pulang sekolah akan berbunyi dan kita bisa langsung datang ke pembahasan sambut. Terima kasih Imam atas kerjasamanya dan semoga ke depan kita akan menjadi seperti yang disebutkan dan berbeda ya. Nah, ini praktek keyakinan kelas yang sudah saya laksanakan dengan siswa. Jadi itu salah satu contoh ketika kita menghadapi siswa yang bermasalah. Di sini Iqmal ini dia lupa tidak memangkas rambutnya di hari ketika pulang sekolah. Namun ketika dia ingat ternyata tukang potong rambutnya atau barbershopnya itu tutup karena mungkin sudah kemalaman. Jadi tidak sebenarnya bukan sepenuhnya lupa, tapi ada penyebab lain, yaitu ketika dia ingat maka barbershopnya atau tukang potong rambutnya tutup. Nah, di sini diberi penguatan. Tidak apa-apa, karena semua manusia wajar bila melakukan kesalahan atau wajar bila lupa. Nah, bagaimana selanjutnya solusinya? Di sini ditawarkan oleh siswa. Solusinya yaitu nanti saya minta diingatkan oleh ibu atau kakak saya. Lalu kalau kakak dan ibunya lupa bagaimana? Dia mengungkapkan lagi idenya. Berarti saya harus memasang alarm. Nah, ketika di situ dia menawarkan nanti pulang sekolah saya akan melakukan setting alarm. Nah, daripada pulang sekolah maka bisa dilaksanakan seketika itu. Jadi nanti ketika alarm berbunyi dia bisa langsung berangkat untuk potong rambut. Nah, ini contoh dari pelaksanaan segitiga restitusi. Jadi solusi itu bukan dari guru, tetapi dari siswa sebagai bentuk tanggung jawab dia untuk menyelesaikan masalah. Di sini ada contoh kasus yang kedua. Untuk kasus yang kedua ini, gambarannya adalah anak ini karena dia datangnya siang, maka dia tidak menjalankan piket di kelas. Namun ketika diingatkan oleh temannya, dia mendorong temannya sampai jatuh. Kemudian ibu guru memanggilnya sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam menyelesaikan masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Kita coba lihat di sini. Memangnya kenapa hari ini dia nggak ingin? Maaf, sebenarnya saya mau ke kelas, tapi hari ini bangun sehingga sampai ke sekolah saya nggak sempat tiket dan lain-lain. Oh gitu. Sebenarnya persisian dalam waktu rumah itu hal yang biasa ya. Tapi bagaimana kita menyelesaikan masalah tersebut? Contoh yang kita tanyakan kelas yang sudah hari. Kalau setiap siswa harus melaksanakan kelas sesuai jadwal yang telah disepakati. Nah, kira-kira solusi apa yang kita tawarkan untuk menyelesaikan masalah ini sehingga dia bisa asal dia bisa melaksanakan juga. Untuk solusi saja atas masalah ini dengan masalah kita ketika masih pulang dari sekolah. Jadi sebelum pulang sekolah saya akan bagus ya, solusi dari kamu sudah bagus.
Jadi nanti silakan kamu laksanakan tugas sebelum sekolah ya. Kemudian minta maaf teman-temanmu, terutama Lina, sehingga ke depan kalian harus lebih disiplin lagi. Siap, menurutnya saya akan tugas secara itu. Terima kasih, Bu. Sama-sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dalam kasus ini, jadi dia itu bukan terlambat datang sekolah, tapi datang di sekolah tepat waktu. Jadi seharusnya dia membersihkan kelas, namun karena datangnya mepet, maka dia tidak sempat untuk membersihkan kelas. Dan kelas sudah dibersihkan oleh temannya yang lain. Nah, ketika ada teman yang mengingatkan, dia mendorongnya sampai jatuh. Kemudian kita melakukan penguatan. Biasa terjadi perselisihan di dalam kelas. Namun bagaimana kita menyelesaikan permasalahan tersebut? Wajar sekali karena Bapak Ibu guru pun biasanya tetap ada miskomunikasi atau perselisihan. Tapi kan bagaimana kita menyelesaikan permasalahan itu dengan baik. Nah, di sini dia menawarkan untuk melaksanakan piket, maka dia menawarkan piket dilaksanakan sehari sebelumnya. Jadi pulang sekolah itu dia sudah melaksanakan piket, sehingga meskipun dia nanti datangnya mepet atau datangnya sesuai jamnya, itu tidak ada iri lagi dari temannya yang lain. Nah, di sini pelaksanaan segitiga restitusi. Sekarang kita coba praktek bagaimana segitiga restitusi dan kira-kira apa bentuk penguatan seperti apa yang diberikan. Kita ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, bisa berkelompok berapa? 3? 2 orang saja? 2 orang ya. Jadi dibuat aja 2 orang bagaimana melaksanakan segitiga restitusi. Nah, contoh kasusnya seperti apa? Silahkan dituliskan. Kemudian nanti sedikit saja dipraktekkan ke depan, biar kita tahu bahwa memang cara menyelesaikan masalah yang baik adalah seperti ini. Bukan menghukum anak, bukan mengintimidasi anak. Monggo, silahkan Bapak Ibu. Atau 4 aja ya, 4. Jadi nanti dua orang yang mempraktekkan. 4. Terus nanti pokoknya ada 2 kasus, jadi dipraktekkan ke depan. Nanti siapa yang menjadi murid, siapa yang menjadi guru, kemudian bagaimana menyelesaikan masalahnya. Kalau bisa kasus selain 2 contoh di depan ini. Jadi apalagi kasus yang biasa kita temui yang terjadi di sekolah kita. Jadi luar kelas pun ada anak-anaknya seperti itu, kamar mandi kan sering banget masalah loh juga kamar mandi. Tapi biasanya kan keyakinan, maksudnya gini, keyakinan kelas ketika anak sudah izin kan diizinkan, Bu. Oh, sesuai dengan keyakinan. Iya. Sesuai dengan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Tak beno. Seragam bisa, misalkan dia tidak menggunakan atribut lengkap, atau sepatu, biasanya anak-anak itu sepatunya kadang kan iya tidak boleh. Nah, itu juga bisa. Suku angkat sepatu. Warna sepatu bisa. Jadi misalkan menggunakan warna putih, kita kan keyakinan sekolahnya kan warna hitam, tapi ada anak yang
menggunakan warna selain hitam. Keyakinan kelas boleh, keyakinan sekolah boleh. Seperti yang potong rambut itu kan keyakinan sekolah, karena yang mengumumkan kepala sekolah. Ini ditulis di deskripsi masalahnya. Nanti prakteknya langsung kan. Nah, tulis aku masalah di situ dan Ya, Bapak Ibu, sudah ya untuk diskusi kita membuat bagaimana membuat skenario praktek tentang melaksanakan segitiga restitusi. Monggo, siapa yang mau maju duluan? Bapak-bapak atau ibu-ibunya? Ibu. Ayo, monggo silakan yang maju.
Monggo, silakan dimulai. Tiga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa yang kalian lakukan? Main bola terus bolanya kena kaca pecah. Kita kan sudah tahu, kalian sudah tahu bahwasanya kita ada keyakinan atau kesepakatan bersama bahwa di dalam kelas tidak boleh main bola. Ya kan? Ingat kan? Nah, berarti kalian melakukan kesalahan. Maka dari itu kalian sebagai pribadi yang baik harus bertanggung jawab atas apa yang kalian lakukan. Nah, sekarang sudah terjadi bahwasanya kaca jendela kelas kita pecah. Nah, kira-kira apa yang harus kalian lakukan untuk mengembalikan kaca jendela tersebut kembali? Yang pertama, kami akan meminta maaf kepada teman-teman satu kelas karena mungkin tadi sudah kami mengganggu. Yang kedua, kami akan membersihkan sekian kaca yang telah perbuatan yang atas kami lakukan. Yang ketiga, kami akan membeli kaca untuk mengganti kaca jendela sekolah yang pecah. Itu yang akan kami lakukan. Berarti, dan kita sepakat bersama bahwa kaca yang sudah dipecahkan oleh sebagian atau salah satu siswa harus kembali. Semuanya harus segera dilakukan dan kesalahan kalian saya maafkan. Bagaimana teman-teman yang lain? Ya, siapa? Baik, silakan kembali duduk dan belajar yang rajin. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas prakteknya dalam menjalankan segitiga restitusi. Jadi langkah-langkah segitiga restitusi itu ketika kita lakukan maka meminta
mereka bertanggung jawab itu tidak akan melukai mereka. Jadi murid tidak merasa dihukum, murid tidak merasa sedang diintimidasi atau disalahkan, dan hatinya tidak terlukai. Nah, itu adalah tujuan kita. Jadi kita harus merubah budaya bagaimana ketika kita banyak memberikan hukuman, memberikan rasa bersalah, itu kita tinggalkan. Mari kita tumbuhkan budaya-budaya kegiatan-kegiatan positif atau sikap-sikap positif sehingga timbul budaya positif di sekolah kita. Nah, di sini kita juga harus mengajak siswa atau orang tuanya melaksanakan budaya positif tersebut juga di rumah. Jadi percuma ketika di sekolah kita sudah melaksanakan budaya positif, namun di rumah mereka tidak melaksanakan. Jadi kita harus bekerja sama, berarti kerjasama antara sekolah dan orang tua untuk membuat anak menjadi atau memiliki budaya positif itu juga sangat penting. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu sudah hadir dalam kegiatan berbagi dalam diseminatif saya kali ini. Terima kasih atas kehadirannya. Saya akhiri, semoga hal ini menjadikan manfaat untuk kita semua.